Pemirsa, mengingat dan mempersiapkan kematian jauh lebih penting daripada menyiapkan liang lahat untuk menyambut kematian kita kelak. Inilah yang dianjurkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Pemutus kelezatan maksudnya adalah kematian. Sahabat Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengingat kematian adalah termasuk ibadah tersendiri, karena saat mengingatnya, seseorang telah mendapatkan ganjaran. Karena inilah yang diperintahkan oleh suri tauladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat kematian membantu kita dalam khusyuk dalam sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah kematian dalam sholatmu, karena jika seseorang mengingat mati dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus sholatnya. Sholatlah seperti sholat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan melakukan sholat yang lainnya. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta uzur, meralatnya karena tidak bisa memenuhinya. Hadis riwayat Ad-Dailani. Mengingat kematian menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Karena barang siapa mengetahui bahwa ia akan menjadi mayit kelak, ia pasti akan berjumpa dengan Allah. Jika tahu bahwa ia akan berjumpa Allah kelak padahal ia akan ditanya tentang amalnya di dunia, maka ia pasti akan mempersiapkan jawaban. Mengingat kematian akan membuat seseorang memperbaiki hidupnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah banyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia sehingga lalai akan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Mengingat kematian membuat kita tidak berlaku zalim. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 4. Ayat ini dimaksudkan untuk orang-orang yang berlaku zalim dengan berbuat curang ketika menakar. Seandainya mereka tahu bahwa besok ada hari berbangkit dan akan dihisab satu persatu, tentu mereka tidak akan berbuat zalim seperti itu. Banyak cara dilakukan para ulama untuk mengingat kematian. Salah satunya turut menguburkan mayat kaum muslim, melibatkan diri menggali kubur sambil membaca ayat. Ketika datang kematian pada seseorang, lalu ia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Seorang ulama, Rabi' bin Huthaim, bahkan melakukannya, sekalipun tidak ada yang meninggal. Jika ia merasa dirinya dalam keadaan kotor karena penuh dosa, ia akan bergegas menggali liang lahat, memasukinya, dan membaca surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Semoga seluruh umat muslim yang telah meninggal dunia mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, merahmatinya, melindunginya, memaafkan segala kesalahannya, memuliakan tempat kembalinya, meluaskan alam kuburnya, membersihkan ia dengan air, salju, dan air yang sejuk. Semoga Allah membersihkan ia dari segala kesalahan, sebagaimana dia telah membersihkan pakaian putih dari kotoran. Semoga Allah mengganti rumahnya di dunia dengan rumah yang lebih baik di akhirat, serta mengganti keluarganya di dunia dengan keluarga yang lebih baik, dan istri di dunia dengan istri yang lebih baik. Semoga Allah memasukkan mereka yang telah mendahului kita ke dalam surganya dan melindungi ia dari siksa kubur dan siksa api neraka. Amin, Allahumma amin. Ingat kematian membuat kita tidak berlaku zalim. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 4.
Ayat ini dimaksudkan untuk orang-orang yang berlaku zalim dengan berbuat curang ketika menakar. Seandainya mereka tahu bahwa besok ada hari berbangkit dan akan dihisap satu persatu, tentu mereka tidak akan berbuat zalim seperti itu. Banyak cara dilakukan para ulama untuk mengingat kematian. Salah satunya turut menguburkan mayat kaum muslim, melibatkan diri menggali kubur sambil membaca ayat. Ketika datang kematian pada seseorang, lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Seorang ulama, Rabi' bin Huthaim, bahkan melakukannya, sekalipun tidak ada yang meninggal. Jika ia merasa dirinya dalam keadaan kotor karena penuh dosa, ia akan bergegas menggali liang lahat, memasukinya, dan membaca surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Semoga seluruh umat muslim yang telah meninggal dunia mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, merahmatinya, melindunginya, memaafkan segala kesalahannya, memuliakan tempat kembalinya, meluaskan alam kuburnya, membersihkan ia dengan air, salju, dan air yang sejuk. Semoga Allah membersihkan ia dari segala kesalahan, sebagaimana dia telah membersihkan pakaian putih dari kotoran. Semoga Allah mengganti rumahnya di dunia dengan rumah yang lebih baik di akhirat, serta mengganti keluarganya di dunia dengan keluarga yang lebih baik, dan istri di dunia dengan istri yang lebih baik. Semoga Allah memasukkan mereka yang telah mendahului kita ke dalam surganya dan melindungi ia dari siksa kubur dan siksa api neraka. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu dimakamkan di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintainya. Dan saat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendekati ajalnya karena luka tusukan Abu Lu'lu'ah, ia ingin sekali dimakamkan di samping dua sahabatnya yang paling dicintai dalam hidupnya, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun makam Rasul dan Abu Bakar berada di kamar Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar dan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Umar bin Khattab meminta putranya Abdullah bin Umar untuk mendatangi Aisyah radhiyallahu anha agar diizinkan sang ayah dimakamkan di samping dua orang tercintanya. Ketika Abdullah bertemu ibunda Aisyah, beliau berkata, "Umar bin Khattab menitipkan salam kepadamu. Dia meminta izin untuk dimakamkan di sisi kedua sahabatnya." Lalu ibunda Aisyah menjawab, "Sebenarnya aku menginginkan hal itu untuk diriku, tetapi pada hari ini aku akan mengalah untuknya." Jawaban ini pun disampaikan Abdullah ibnu Umar kepada ayahandanya, dan kemudian Umar bin Khattab berkata, "Alhamdulillah, tidak ada sesuatu yang lebih penting daripada itu. Jika aku telah meninggal, bawalah jenazahku, kemudian ucapkanlah salam dan katakan, Umar bin Khattab meminta izin. Jika Aisyah mengizinkan, masukkanlah aku. Jika tidak, makamkanlah aku di pekuburan kaum muslimin." Pemirsa, permintaan Umar bin Khattab untuk dimakamkan di samping Nabi SAW dan Abu Bakar menjadi landasan para ulama akan keutamaan dimakamkan di samping orang yang kita cintai. Tetapi tentu hal ini tidak berlaku mutlak. Ada syaratnya. Salah satunya adalah status tanah yang disiapkan sebagai liang lahat. Seharusnya tanah milik sendiri atau di kompleks pemakaman keluarga, bukan di pemakaman umum. Karena pemakaman umum diperuntukkan bagi semua kaum muslim yang lebih dahulu meninggal dunia. Oleh karena itu, praktek makam bodong seharusnya dihindari. Sekalipun tujuannya baik, namun proses mendapatkannya dilakukan dengan cara yang tidak benar, apalagi dengan cara suap. Na'udzubillah. Dalam hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Hibban, sahabat Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. Nah, pemirsa, mempersiapkan tempat makam boleh saja dilakukan. Lebih baik kita mempersiapkan amalan ibadah sebagai bekal kehidupan setelah mati daripada sibuk mempersiapkan lahan tempat pemakaman.